Etika organisasi. Organisasi adalah sistem hubungan terstruktur yang mengordinasikan suatu usaha individu atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Etika organisasi merupakan pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok dalam organisasi yang akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan tujuan serta visi dan misi organisasi. Pertama, azas keindahan. Mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. 2. Azas persamaan. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam bidang lainnya. 3. Azas kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 4. Azas kebaikan. Prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. 5. Azas kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Dan yang terakhir, azas kebenaran. Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis dan bersifat rasional. Dalam teori birokrasi, menempatkan setiap anggota organisasi dalam suatu struktur yang jelas. Setiap pekerjaan harus diselesaikan berdasarkan prosedur dan aturan kerja yang telah ditetapkan, dan setiap orang terikat dengan aturan tersebut. Prinsip yang terdapat dalam manajemen organisasi diantaranya adalah pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah, koordinasi, mendahulukan kepentingan organisasi, sentralisasi dan desentralisasi, inisiatif, dan yang terakhir adalah kesetiakawanan kelompok. Dalam hal manajemen keilmuan, berkenaan dengan gerakan perubahan sikap atau perilaku dari dua pihak yang terlibat langsung dalam organisasi, yaitu antara pemilik dan karyawan. Pertama, faktor keluarga. Individu akan berperilaku mencontoh perilaku orang tuanya atau keluarga terdekat. 2. Faktor situasional. Situasi akan menentukan etika individu. Contoh ketika seseorang mencuri karena untuk membiayai anaknya yang sedang sakit. 3. Pengalaman hidup. Pengalaman merupakan proses yang normal dalam kehidupan. Bisa pengalaman baik atau pengalaman buruk yang akan membentuk etika seseorang. Faktor lain yang mempengaruhi etika individu adalah nilai, moral, dan agama, serta pengaruh dari teman. Langkah pertama yaitu menerapkan tingkah laku etis. Yang kedua, penyaringan karyawan dalam seleksi awal. 3. Mengembangkan kode etik. 4. Menyediakan pelatihan etika. 5. Memberikan dukungan terhadap perilaku etis. Dan yang terakhir adalah menerapkan etika dalam praktek kehidupan sehari-hari.